Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada hari ini Allah izinkan kita bisa berkumpul bersama-sama di rumahnya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu gimana kabarnya, sehat? Sehat? Allahu Akbar. Badannya sehat, Bu? Kakinya sehat? Ada yang belonjor? Nggak apa-apa, belonjor aja, tenang, santai aja. Ada yang nyender, alhamdulillah. Yang paling penting kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini dalam tetap iman Islam, sehat, waktu yang luang. Salawat salam kita sampaikan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kepada pengatur acara. Terima kasih kepada para panitia, keluarga besar Jami' Bintaro yang insya Allah pertemuan kita penuh dengan berkah. Ini kira-kira sama saya udah ada yang pernah ketemu sebelumnya? Belum ya? Suka nonton di Islam Itu Indah Trans TV? Tadi nonton Islam Itu Indah? Kayaknya baju yang saya pakai ini tadi pagi ya. Karena dari Trans TV saya langsung ke sini, kajian dulu tadi. Alhamdulillah. Tadi pagi saya di Islam Itu Indah Trans TV bareng sama Ustadz Maulana. Jangan lupa nanti tanggal 21 siang nonton saya lagi tapi di TV One Damai Indonesiaku. Mudah-mudahan silaturahim kita terus terjalin. Alhamdulillah, hari ini kita berkumpul dalam izin Allah Subhanahu wa taala. Berkumpul untuk mengaji dan mengkaji. Beberapa bulan yang lalu mungkin ada yang pernah kesini mukanya mirip-mirip sama saya. Adik saya itu ya. Masya Allah, Safwatun Nida. Ibu kira-kira cakepan mana sama saya? Tapi yang pasti tuaan saya. Jamaah sekalian, hari ini kita berkumpul untuk mengaji. Saya tuh jadi teringat sebuah hadis dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menggambarkan ibu-ibu yang duduk pada pagi hari ini. Kata baginda Rasul, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyat alaihimur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Betul, Bu? Tahu artinya? Betul aja deh, orang yang ngucap Nabi ya. Kata Nabi, tidaklah sekelompok orang berkumpul. Ini kan ngumpul nih. Fi baitin min buyutillah, ngumpulnya di rumahnya Allah di Masjid Jami' Bintaro. Yatsluna kitaballah, membaca Al-Qur'an. Saya liatin tadi terdengar ayat-ayat suci Al-Qur'an sudah dikumandangkan. Ayat-ayat Al-Qur'an mushaf ada di hadapan ibu, berarti tadi sudah membaca Al-Qur'an. Kita berkumpul di rumahnya Allah membaca Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum. Kemudian ada dars, dipanggil guru. Saya sekali lagi bukan guru, Bu, cuma saya menyampaikan aja apa yang saya pernah baca, saya pernah pelajari, saya pernah ketahui, saya bagi lagi. Artinya ada dars, saling belajar mengajar. Maka mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Bu, orang yang berkumpul di rumahnya Allah membaca Al-Quran,
kemudian proses belajar mengajar, maka mereka akan mendapatkan 4 kemuliaan. Yang pertama, nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, sakinah. Apa itu sakinah? Tenang, damai, nyaman. Ibu senang duduk di sini. Tenang, damai duduk di sini. Ya, itulah memang Allah berikan kepada orang yang duduk di majelis ilmu. Sakinah, damai, nyaman, tentram. Saking damainya kadang-kadang kakinya dilipet, nggak nyender, nggak tegak, tapi matanya merem-melek. Ada yang gitu? Nggak apa-apa. Maklum semalam tahajud 10 rakaat apa ibu ya? Alhamdulillah. Tapi memang damai di majelis ilmu. Ada orang yang di rumah nggak bisa tidur, tapi ketika di majelis ilmu alhamdulillah, ternyata tidur itu adalah nikmat dari Allah. Orang kalau gampang tidur, mudah tidur, badannya sehat. Ada orang nggak bisa tidur sampai minta obat sama dokter. Kalau kita lagi sakit berobat ke dokter, apa suruhan dokter? Istirahat. Ternyata kalau istirahat bisa tidur, cepat tidur, insya Allah badannya terjaga sehat. Ya, nah ibu kalau misalnya temennya nih bu di sebelah ada yang merem tidur, jangan dibangunin. Sedang menikmati nikmat dari Allah, cuma kalau udah selesai bangunin. Kalau nggak dibangunin ntar nggak ada orang ya. Sakinah, pertama damai, tentram. Yang kedua, wa ghasyiyat alaihimur rahmah, bercucuran hujan rahmat dari Allah. Di majelis ini hujan rahmatnya Allah. Kita bu bisa masuk surga itu bukan semata-mata karena amal ibadah kita, tapi kita bisa masuk ke dalam surga karena rahmat dari Allah Subhanahu. Dan insya Allah orang yang duduk di majelis ilmu akan mendapatkan hujan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, kita akan mendapatkan apa di majelis ini? Wa haffathumul malaikah, berdampingan kita dengan malaikat. Betapa banyaknya malaikat pun hadir bersama kita pada pagi hari ini. Malaikat yang mendampingi kita, dia duduk bersama dengan kita. Alhamdulillah. Ibu senang nggak duduk sama malaikat? Banyak bu malaikat di sini. Senangnya duduk sama malaikat rahmat atau malaikat Israel? Rahmat dulu ustazah, masih pengen hidup. Dan memang malaikat rahmatlah yang berkumpul di sini. Yang keempat yang paling istimewa, wa dzakarahumullahu fi man indah, Allah banggakan orang yang duduk di tempat ini di hadapan para malaikat. Allah banggakan kita di hadapan para malaikat. Kata Allah, wahai malaikat, coba lihatin tuh ibu-ibu yang kumpul di Masjid Jami Bintaro. Lihatin tuh, luangkan waktu, mengeluarkan uang, duduk tenang, meninggalkan aktivitas nikmat di rumah, tapi duduk di majelis ilmu. Coba lihatin mereka. Dan kata Allah, catatlah nama mereka satu demi satu, jangan ada yang tertinggal. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat nama kita satu demi satu. Kemudian kata Allah, jadikanlah mereka calon penghuni syurgaku. Amin ya Rabbal. Itu janjinya Allah. Yang keempat, kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat untuk dijadikan calon penghuni surga. Makanya bu, orang duduk-duduk di majelis ilmu kayak begini, ini mahal. Bukan sembarangan orang. Mohon maaf. Semua yang hadir di sini adalah wanita-wanita pilihan. Mohon maaf nih bu, mohon maaf yang duduknya mungkin sebelahan, yang tinggalnya di sebelahan dengan masjid, itu mohon maaf bisa jadi berat mau datang ke sini. Tapi berapa banyak yang rumahnya jauh-jauh sampai ke sini, itu semua izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah ingin mudahkan kita untuk masuk nanti ke dalam surga.
Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Siapa orang yang ringan langkahnya menuju ke taman surga, siapa orang yang ringan langkahnya menuju ke majelis ilmu, Allah akan mudahkan langkahnya menuju nanti ke surganya Allah Subhanahu. Pengen surga ibu? Pengen, kita semua pengen masuk surga. Dan memang surga itu sudah Allah siapkan bagi sesiapa orang yang suka duduk di majelis-majelis ilmu. Inilah yang saya sampaikan. Kenapa saya tergambar dengan hadis yang tadi? Karena saya menggambarkan ibu seperti itu pada pagi hari ini. Duduk di majelis ilmu, baca Quran di rumahnya Allah, maka akan mendapatkan ketenangan, rahmat, berdampingan dengan malaikat, dan Allah akan janjikan kita menjadi penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, tema hari ini terkait dengan akhlak, amalan wanita surga. Amalan wanita surga. Ini subhanallah. Berarti memang tujuannya kita pengen ke surga, kira-kira amalan apa yang harus kita lakukan, kan gitu ya. Baik, saya ingin mengajak ibu-ibu semua, mumpung pegang Quran, mau buka lagi boleh, enggak juga nggak apa-apa, tulis aja ayatnya, surat Ali Imran ayat 16 dan ayat 17. Boleh dicantumkan juga dari ayat 15, 16, 17. Tapi yang saya pengen kupas di sini 16 dan 17. Ali Imran, surat Ali Imran ayat 16 dan 17. 15, 16, 17 bolehlah. Surat Ali Imran 15, 16 dan 17. Yang mau buka lagi boleh. Yang mau buka Quran aplikasi di handphone boleh. Yang nggak buka Quran nggak apa-apa. Yang nyatet juga nggak apa-apa. Yang dengerin doang juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi mudah-mudahan bisa dicatat karena kita akan menjalankan amalan-amalan wanita surga. Ternyata amalan-amalan wanita surga itu sudah Allah cantumkan di dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 16 dan 17. Ada 6 perkara yang Allah sampaikan, itu adalah amalan-amalan penghuni surga. Ya, sebelum kita masuk ke pembahasan, ibu, di ayat yang ke-15 Allah sudah ingatkan kepada kita. Allah sudah firmankan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul, katakanlah, a'unabbiukum bi khairin min zalikum. Di ayat sebelumnya menceritakan tentang keindahan dunia. Kata Allah, katakanlah, apakah kamu pengen mendapatkan keindahan yang lebih indah daripada dunia? Ketika di ayat sebelumnya nomor 14, ayat 14 Allah menceritakan keindahan-keindahan dunia, Allah katakan lagi kepada kita, hei manusia, apakah kita ingin mendapatkan keindahan dunia? Apakah kita ingin mendapatkan keindahan yang jauh lebih indah daripada dunia? Kira-kira ibu pengen nggak? Baik, terima kasih. Ibu pengen nggak mendapatkan keindahan yang jauh keindahannya daripada kenikmatan dunia? Pengen? Yang Allah cantumkan lagi, lilladzina taqaw 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Tuh, Bu, di sana ada surga. Surga itu dalamnya indah luar biasa, yang sampai dikatakan mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga itu nggak pernah dipandang dengan manusia seindah apa, nggak bisa terdengar, orang nggak bisa menceritakan surga indahnya kayak apa, dan nggak bisa tergambarkan dengan hati bahwa indahnya surga itu kayak apa. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Surga nanti bisa langsung dirasakan langsung kenikmatannya oleh para penghuni-penghuninya. Jadi surga itu nanti adalah sebuah hadiah dari Allah
Yang indahnya itu surga lebih indah daripada kenikmatan dunia. Tapi bagi orang-orang yang bertakwa. Takwa. Momentum hari ini saya ingin menyampaikan ada 6 hal yang bisa kita lakukan agar kelak kita bisa menjadi penghuni surga, dan 6 ini adalah amalan-amalan penghuni surga. Yang pertama ada pada ayat yang ke-16. Yang pertama, siapa itu orang yang menjadi penghuni surga? Apa amalan-amalannya? Yang pertama, alladzina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana. Itu yang pertama. Orang yang suka mengucapkan doanya itu tuh, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ya Allah, innana amanna, sesungguhnya kami sudah beriman kepadamu, tapi dosa kami banyak karena kami suka lupa. Faghfir lana dzunubana, ampunilah dosa-dosa kami, wa qina azabannar, dan jauhkan kami dari api neraka. Bu, suka baca doa ini? Kayaknya ibu mah suka bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Nggak apa-apa, itu juga bagus. Doa sapu jagat, dunia dapat, akhirat dapat. Ternyata doa ini juga kita tambah untuk tambahan amalan doa kita. Rabbana innana amanna faghfir lana. Bisa Bu kita baca? Bisa, insya Allah. Kelihatan nih wajah-wajah nih kayaknya seneng banget, banyak amalan nih. Sampai temanya amalan pengen jadi penghuni surga. Gimana? Amalan wanita surga Ustazah. Oke, nih yang pertama. Ya, nggak hafal nyontek di Quran. Ntar lama-lama kalau dibaca hafal. Yang kedua, amalan penghuni surga di ayat yang ke-17, as-sabirin. Apa itu as-sabirin? Sabar. Amalan wanita surga harus sabar, Bu. Kalau nggak sabar, takutnya nggak boleh masuk sama surga. Pintu surga tertutup takutnya sama orang yang nggak punya sifat sabar. Oleh karena itu, kalau kita pengen jadi penghuni surga, jalankan amalan yang kedua, as-sabirin. Jadilah orang yang sabar. Sabar, jangan gampang marah. Sabar, jangan gampang ngomel. Ibu ngomel sehari berapa kali? Kayaknya mah kayak minum obat 3 kali sehari. Hati-hati nih, orang kalau nggak punya sifat sabar, orang kalau ngomel-ngomel aja takutnya tekanan darahnya drop, darah tinggi. Orang kalau, katanya sebuah penelitian, orang kalau lagi marah akan menurunkan imunitas dalam tubuh. Jadi orang kalau lagi marah tensi naik, darahnya tinggi, lambungnya asem, uratnya pada asem, ya asam urat, darahnya pada manis, sesek dadanya. Jadi sabar. Udahlah, nggak usah kita marah-marah. Istighfar aja yang banyak, baca sholawat aja yang banyak. Insya Allah kita nggak jadi orang yang gampang marah. Sabar. Sabar juga kalau lagi diuji, Bu. As-sabirin itu termasuk sabar kalau lagi diuji. Angkat tangan di sini, siapa orang yang nggak diuji? Nggak ada, semua kita diuji. Yang di depan, yang di belakang, semua kita diuji. Cuma dengan ujian yang berbeda-beda. Ada yang diuji dari suami, ada yang diuji dari anak, ada yang diuji dari ekonomi, ada yang diuji dari keluarga, saudara, ada yang diuji dari pekerjaan,
ada yang diuji dari kesehatan, semua kita pasti diuji. Tapi kuncinya adalah sabar. Ya kan sabar enak ustazah ngomongnya, tapi ngejalaninnya berat. Tapi kalau kita tahu hadiah orang yang sabar, maka kita akan mudah menjalankannya. Di antara hadiah orang yang sabar adalah dia menjadi penghuni surga. Amin ya robbal. Sabar. Diuji ya udahlah nggak apa-apa, saya mah ridho. Bu, Allah ketika menurunkan satu ujian kepada seorang hamba, Allah pun menurunkan malaikat. Yang malaikat itu ditugaskan untuk lihat bagaimana reaksi hambaku yang aku uji. Apa reaksi hambaku dengan ujianku? Kata malaikat, ya Rob, orang pengajian Jami Bintaro diuji pada sabar, pada selalu mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dia ridho, dia sabar, dia kuat, dia tahan semua ujian-ujiannya. Lalu apa tugas aku berikutnya ya Rob? Bu, kata Allah, ya malaikati, wahai malaikatku, ibnu li abdi baitan fil jannah wasammuhu baital hamdi. Ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunin rumah buat dia di surga. Dan berilah rumah tersebut orang-orang yang tetap memuji kepada aku. Kadang kan Bu, orang kalau lagi diuji nggak mau memuji Allah. Ada orang yang ketika lagi diuji mendapatkan musibah, dia mengutuk Allah. Ada apa enggak? Ada. Tapi itu nggak termasuk. Tapi ketika seorang hamba diuji, dia istirja, dia kembalikan semua kepada Allah dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dan dia tetap berbaik sangka kepada Allah. Itulah orang yang kelak akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah. Amin ya robbal. Mudah-mudahan kita pun bisa menjalankan amalan kesabaran ini. Jadi kalau apa-apa tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun, itu selalu kita sebut istirja, namanya ucapan pengembalian apa yang ada terjadi itu kembalikan kepada Allah. Ibu ya, kita kalau diuji itu ya Allah, alhamdulillah. Karena di balik ujian bisa jadi Allah akan menghapus dosa kita, bisa jadi Allah akan mengangkat derajat kita. Jadi juga jangan lupa selipkan ucapan lagi diuji, ucapin inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ala kulli hal. Artinya tetap berbaik sangka kepada Allah. Apapun keadaan, meskipun gak enak, tetap kita mengucap alhamdulillah ala kulli hal. Duit banyak, alhamdulillah. Duit habis, bisa. Tapi memang ngucap alhamdulillah itu harus pakai adab. Jangan sembarangan mengucap alhamdulillah ketika sedang ada ujian. Contoh, kita punya suami punya ibunya sakit udah lama, kita ikut ngurusin. Pas kita lagi datang ke rumah mertua, Bu, saya izin pulang dulu ya Bu, saya mau ganti baju, ntar saya balik lagi. Iya deh, pulang tuh kita ke rumah. Tiba-tiba suami kita telepon ke kita, Ma, iya kenapa? Ibu, Ma, iya kenapa Ibu? Ibu yang sakit lama udah kita urusin. Ini contoh kasus. Ibu, Ma, ibu, iya kenapa Ibu? Ibu meninggal, Ma. Boleh nggak ngucap alhamdulillah? Boleh. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah apapun keadaannya. Itu yang saya katakan ngucap alhamdulillahnya pakai adab.
Jangan ketika suami bilang ibu meninggal dunia, alhamdulillah. Suami langsung, hah? Maksudnya kamu nungguin ibu saya meninggal gitu? Enggak. Artinya apa? Istirja, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, juga selipkan ucapan alhamdulillah ala kulli hal, karena kita nggak tahu apa yang terbaik menurut kita. Allah, apa yang terbaik menurut Allah, kita nggak tahu apa yang terbaik menurut Allah. Bisa jadi sakitnya panjang ketika meninggal dunia, emang kata Allah udah lelah dia, udah capek dia, udah habis dosa-dosanya, itu kembali kepada Allah, meninggal dunia. Itu semua yang terjadi. Kan Al-Quran juga Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi yang kita benci baik menurut Allah, dan bisa jadi yang kita suka nggak baik menurut Allah. Kita nggak tahu. Jadi makanya kita baik sangka, setiap keadaan apapun tetaplah istirja, mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sambil kita selipkan ucapan alhamdulillah. Jadilah kita orang yang sabar, jalankanlah amalan sabar. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Amin ya rabbal. Apa Bu amalan yang kedua? Sabar. Sabar, diuji sabar, diuji sama tetangga sabar, diuji dari anak, ya Allah sabar, diuji dari orang tua sabar, diuji dengan kesehatan nih sabar, diuji dari ekonomi, dari harta sabar. Insya Allah kesabaran kita nggak akan sia-sia. Kesabaran yang kita jalankan di dunia dihapuskan dosa, nanti sudah disiapkan rumah buat kita di surga. Amin ya robbal. Yang ketiga, apa amalan yang ketiga? Allah cantumkan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 16, mohon maaf ke-17, as-sodiqin. As-sodiqin, apa itu as-sodiqin? Yang ketiga, jujur. Ternyata amalan penghuni surga kalau bicara itu jujur, kalau berucap itu jujur, kalau lagi foto-foto juga jujur. Gitu ya Bu ya. Kadang-kadang handphone sekarang canggih, hebat banget itu HP. Tadinya nggak pakai lipen merah, kok pasti tiba-tiba ada lipennya. Perasaan kalau ngaca tuh suka ada guratan-guratan halus. Pas lagi foto kenapa jadi pada hilang itu guratannya? Gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau mau foto buat sendiri mah, ya nggak apa-apa. Jujur, jujur aja gitu. Tapi yang paling penting adalah jujur dalam berucap. Karena biasanya kejujuran itu pekerjaan lisan. Jadi jadilah orang yang jujur. Jadilah orang yang jujur. Orang kalau jujur itu insya Allah dekat sama surga. Iyyakum bisidqi, kata Nabi, jadilah orang yang jujur, fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birri yahdi ilal jannah. Tuh surga lagi ujungnya. Jadilah kamu orang yang jujur, kata Nabi, karena jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kepada surga. Jadi orang yang jujur, orang jujur akan dikasih baik, orang jujur akan dikasih kebaikan, kebaikan akan menuntun kepada surga. Ujungnya surga lagi. Jadilah orang yang jujur. Satu hari kita lagi nyuci baju, di kantong suami ada duit warna merah 3 lembar. Contoh, ini contoh. Nggak diambil, cuma ditaruh di kantong daster kita doang. Ntar sih mau kita kasih ke suami, ini nyimpen aja di kantong daster sebentar. Ntar suami pulang kasih. Pas abis nyuci kita masuk ke dalam kamar, abis mandi, ya bedak abis.
sabun habis, mau jalan ke pasar, baju yang mana yang baru ya? Ya deh, mau nggak mau pakai dulu nih yang di sini nih, buat beli bedak, buat beli alis, buat beli keperluan pribadi. Suami seminggu nggak nanya, kita juga kagak ngomong. 2 minggu suami lupa, kita juga lupa. Minggu ketiga suami nanya, Bu, inget nggak Bu, waktu itu saya kehilangan duit nih Bu, 300.000. Ibu langsung inget, oh iya ya. Jawabannya yang pertama akan ibu jawab, iya Bu, iya Pak, maaf saya pakai buat beli bedak. Atau yang kedua ibu bilang, kemana tuh duit? Kira-kira orang Bintaro jawab yang satu apa yang dua? Terdengar sayup-sayup suara dua. Ibu ya, karena kalau ada satu kebohongan ditutupi dengan kebohongan lain biasanya. Tapi kalau misalnya jujur, udah pahitnya sekali doang. Kul walau kana murran, katakan meskipun itu pahit. Bilang aja sama suami, oh iya Pak, maaf, emang udah niat saya balikin. niat cuma saya lupa, jadinya kepake. Paling kalau ibu ngomong jujur begitu, suami paling bilang, ya udah nggak apa-apa, besok saya harus hati-hati kalau nyimpen duit. Gitu ya. Masya Allah, nggak apa-apa, paling sehari doang marahnya, udah selesai. Kalau orang jujur hati tenang, kalau orang jujur hidup enak, kalau orang jujur udahlah, nggak ada yang disembunyikan. Artinya kita tidak merasa bersalah. Ternyata kejujuran yang kita lakukan nggak akan sia-sia. Kejujuran yang kita lakukan itu akan menjadi amalan yang akan membawa kita menuju ke dalam surga. Amin ya Rabbal. Jadilah orang yang jujur, jangan pernah berani kita berdusta. Karena Allah firmankan dalam Al-Quran, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak akan tersilap sedikit pun ucapan yang kita ucapkan dari catatan malaikat raqib dan atid. Semua pasti akan ada pertanggungjawabannya. Jadi ucapkanlah yang jujur, insya Allah. Yang keempat, al-qanitin. Al-qanitin. Apa itu al-qanitin? Al-qanitin, betul ya? Al-qanitin adalah orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Orang yang taat secara kafah. Al-qanitin adalah orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah atau taat secara kafah, taat secara sempurna. Maksudnya gimana? Al-qanitin itu adalah orang yang taat secara kafah, ibadah secara sempurna. Maksudnya kalau ibadah bukan sekedar menggugurkan kewajiban. Ibadahnya bukan sekedar udah jalanin kok, tapi dia nggak memperhatikan syarat sahnya sholat, syarat sahnya puasa. Jadi ibadahnya tuh harus sungguh-sungguh. Contoh sholat. Orang kalau mau sholat kan harus berwudu, karena la sholata liman la wudu alahu. Tidak ada sholat apabila tidak sempurna wudunya. Kalau mau sholat harus wudu. Lah kalau mau wudu harus pakai air. Airnya air apa yang dia pergunakan? Jangan sembarangan air. Karena macam-macam air dalam ilmu fikih itu banyak, Bu. Ada air yang mutlak, air yang boleh dipakai berwudu. Ada air yang mustakmal, air yang bekas dipakai berwudu. Itu nggak bisa dipakai wudu. Ada air yang mutaghayyir, air yang berubah, itu nggak bisa dipakai buat berwudu. Ada air yang najis, air yang terkena najis, itu nggak bisa dipakai buat berwudu. Jadi jangan sekedar untuk nih ada air dipakai wudu kelar, no.
Tapi perhatikan, mau wudhu, airnya apakah air yang baik untuk berwudhu? Apakah ini air yang sah dipergunakan untuk berwudhu? Contoh lagi, mau sholat bukan sekedar udah sholat zuhur 4 rakaat, sekedar maghrib udah menjalankan 3 rakaat, tapi bagaimana kaifiat sholatnya, bagaimana aurat yang kita tutup, bagaimana rukun-rukun fardu dalam sholat, sudahkah kita jalankan dengan sebaik-baiknya? Contoh, seorang perempuan nih, kalau kita lagi pakai mukena, perhatiin jangan sampai ke bawah banget, karena kalau mau sujud kening harus terbuka. Laki-laki yang mau sholat dia pakai peci, pakai kopiah, jangan ada di bawah jidat, karena kalau dia sujud di atas kopiah nggak sah sholatnya, nggak sempurna sholatnya. Kita kalau pakai mukena, jangan sujud di atas mukena, jangan, karena kening kita harus langsung nempel ke atas sajadah. Sudahkah kita memperhatikan sholat ibadah kita? Sholat, belum lagi puasa. Yang namanya puasa nggak makan, nggak minum sah, tapi ketika puasa bagaimana pelaksanaannya? Adakah ketika puasa ada lisan kita ghibah, ada hati kita dengki, ada mata kita memandang sesuatu yang nggak semestinya? Yang dimaksud al-qanitin adalah kita menjalankan ibadah dengan sesungguh-sungguhnya, dalam kurung resik dalam ibadah, resik. Mau sholat, yang perempuan perhatikan, mohon maaf pakaian dalam ada najis apa enggak, baju kita ada kotor, bukan kotoran, ada najis apa enggak. Kalau kotor belum tentu najis, berlumpuran, penuh dengan lumpur tapi lumpur nggak najis, silahkan dipakai buat sholat kalau nggak ada pakaian yang lain. Tapi adabnya ya bersihin dulu, tapi itu boleh karena nggak najis. Coba kita perhatikan, kalau mau sholat ada nggak sih najis dalam badan kita, pakaian kita, tempat sholat kita? Wudhu, sudah sempurnakah basuhan wajah kita? Adakah yang menghalangi air wudhu masuk? Karena orang, mohon maaf, kalau perempuan pakai bedak yang waterproof harus dibersihin dulu. Sudahkah kita melakukan itu? Kalau misalnya mau kondangan dandan boleh, silahkan, nggak apa-apa. Tapi ketika mau berwudu, hal-hal yang bisa menghambat air wudu masuk, bersihkan dulu. Itu yang namanya al-qanitin. Artinya taat secara kafah, taat kepada Allah secara sempurna, dan menjalankan ibadah secara sungguh-sungguh, bukan sekedar hanya menggugurkan kewajiban. Nah ini ya, terus kita menggali ilmu dengan duduk di majelis-majelis taklim, itu insya Allah kita akan mengetahui banyak ilmu sehingga ibadah kita akan semakin sempurna. Baik, itu al-qanitin. Yang kelima, al-munfiqin. Amalan orang penghuni surga adalah al-munfiqin, yang enggak pelit. Al-munfiqin adalah orang yang enggak pelit, orang yang suka berinfak, orang yang suka beramal, orang yang suka bersedekah. Itulah amalan penghuni surga. Sedekah, Ibu, di surga itu ada satu pohon namanya pohon sakhi. Sakhi, dalam bahasa Arab sakhi itu adalah dermawan, murah. Di surga ada pohon sakhi yang akarnya sudah menjalar sekarang ke bumi, dan akarnya akan menjalar, akan mendekati kepada siapa orang yang senang bersedekah. Sehingga ketika akarnya menjalar mendekati kepada orang yang senang bersedekah, maka orang yang senang bersedekah itulah seolah-olah dia sudah mendapati jalur menuju surga. Jadi bisa bayangin, di surga udah ada pohon sakhi. Sakhi bahasa Arab dermawan,
pohon dermawan. Akarnya udah kemana-mana Bu, tapi jangan bayangin pohonnya kayak pohon kita, jangan. Ini pohon surga. Akarnya itu udah menjalar tanpa terlihat, dan akarnya selalu mencari orang-orang yang saki, orang yang dermawan. Siapa orang yang dermawan, suka berinfak, suka bersedekah, maka akarnya akan mendekati kepada orang yang senang bersedekah. Orang yang bersedekah itu kelak nanti akan tahu jalur menuju surga. Jadi kayak dikasih peta gitu Bu, dikasih pegangan langsung, Masya Allah. Tuh, jadilah orang yang suka berinfak, bersedekah. Apalagi sedekah itu bisa banyak keutamaannya Bu. Orang yang sakit sedekah. Dau mardakum bisadaqah, obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Sedekah. As-sadaqatu tadfa'ul bala, sedekah bisa mencegah bala. As-sadaqatu la tudfi'u ghadaba rabbi, sedekah yang sadaqatu sir la tudfi'u ghadaba rabbi, sedekah yang sembunyi-sembunyi akan memadamkan murkanya Allah. Orang yang bersedekah akan disayang sama Allah. Kalau Allah sudah sayang sama orang, pasti orang tersebut akan dikasih surga. Jadi murah kita, bersedekah kita, insya Allah. Nggak usah banyak-banyak, sesuai kemampuan kita aja. Yang penting rutin. Sedekah setiap hari 500.000, saya rasa nggak ada yang nolak. Nggak ada yang nolak untuk menerima, maksudnya. Ya nggak 500.000 juga, 5.000, nggak apa-apa, kemampuan kita. Karena bukan jumlahnya Bu yang dilihat, ikhlasnya. Ya tapi kalau emang kita punya uang yang lumayan, sedekahnya jangan dikit. Karena sesungguhnya harta yang kita miliki adalah harta yang kita keluarkan. Harta yang punya kita itu adalah harta yang kita sedekahkan. Ibu tahu kuburan? Tahu kuburan? Udah pernah coba masuk? Kali mau ngukur-ngukur gitu. Ibu, kuburan setiap hari memanggil anak cucu Nabi Allah Adam alaihissalam. Kuburan itu setiap hari memanggil manusia dengan 5 panggilan. Di antara panggilannya kata kubur gini Bu, ya bena Adam, wahai anak Adam. Kata kubur, tapi untungnya kubur nggak bersuara ngucapnya. Kalau bersuara kita takut ya Bu ya, karena jangan. Kubur itu bersuara dan memanggil anak cucu Adam dengan ucapan ya bena Adam, wahai anak Adam. Ana baituz zulmah, aku ini rumah yang gelap. Kubur kan gelap Ibu. Ana baituz zulmah, aku rumah yang gelap. Fanawwiruni, maka berilah cahaya untukku bisadaqah, dengan sedekah. Jadi beri cahaya. Nah ini ada riwayat lain yang mengatakan cahaya dengan Quran, beri cahaya dengan Quran, beri cahaya dengan amal soleh, dan juga berilah cahaya di alam kubur dengan sedekah. Terbukti Bu, dalam ayat Al-Quran ada Allah firmankan, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa, kata Allah dalam Al-Quran. Ibu, orang yang sudah berada di alam kubur, dia mengatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, kalau saja ajalku dimundurin sebentar, kalau saja ajalku ditunda sebentar, fa asaddaqa, maka aku akan bersedekah. Karena dia tahu ketika dia masuk ke dalam kubur, sedekah bisa menjadi teman dia di dalam kubur. Menyesallah orang yang ketika masuk ke dalam kubur tidak banyak sedekahnya. Nanti amal yang kita keluarkan, uang yang kita infakkan, itu kelak nanti akan berubah wujud menjadi teman kita, menjadi cahaya yang kelak menjadikan kubur kita taman-taman surga. Amin ya Rabbal. Jadi amalan penghuni surga adalah murah, senang bersedekah. Dengan uang silahkan, dengan makanan silahkan, dengan pakaian silahkan, bahkan sekurang-kurangnya dengan senyuman. Senyum Bu, senyum. Coba Ibu senyum, sedekah udah sekarang.
Tapi jangan mentang-mentang senyum sedekah, akhirnya sendirian di rumah senyum aja. Tabassamuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu ke wajah orang lain sedekah. Tapi artinya al-munfiqin di sini menginfakkan, mengeluarkan harta yang kita miliki. Jadi jangan pelit, sebisa mungkin kita keluarkan sesuai kemampuan kita. Insya ittaqillah walau bisyikki tamrah, kata Nabi. Ayo takutlah kepada Allah, bentengi diri kita, masuklah ke dalam surga walau bisyikki tamrah, meskipun dengan satu butir kurma. Ini bukti, dalil bahwa bukan jumlahnya tapi ikhlas dalam berinfak. Insya Allah. Wal munfiqin, itu yang keberapa, Bu? Yang terakhir adalah yang keenam, wal mustaghfirina bil ashar. Wal mustaghfirina bil ashar, yang keenam, amalan orang-orang surga, amalan wanita surga adalah suka beristighfar di waktu sahar. Kapan itu waktu sahar? Jelang-jelang subuh. Makanya kalau orang puasa makan sahur, artinya makannya di waktu sahar. Wal mustaghfirina bil ashar, artinya orang yang suka beristighfar di waktu sahar. Sepertiga malam terakhir lisan kita biar sempat baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Beristighfar, Bu, di waktu sahar atau di siang-siang bolong banyakin istighfar juga, karena amalan orang surga adalah lisannya suka baca istighfar. Terakhir saya mau cerita sedikit terkait dengan istighfar. Ibu, ada di kota Irak, Baghdad. Ya, saya mau cerita terkait dengan istighfar sedikit saja, saya singkat. Ada seorang ulama besar bernama Imam Ahmad bin Hambal, tinggal di kota Baghdad, Irak. Imam Ahmad bin Hambal menceritakan kisah ini kepada muridnya. Muridnya menceritakan lagi, sehingga sampailah cerita itu kepada kita hari ini. Dan ini kisah nyata. Imam Ahmad bin Hambal seorang imam besar yang menjadi rujukan mazhab Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hambal, dia bercerita kepada muridnya, saya pernah satu ketika hati saya condong pengen berangkat ke negara Basrah yang ada di kota Irak. Ibu pernah ke Irak? Sama, Bu, belum juga saya. Imam Ahmad bin Hambal tinggal di kota Baghdad, Irak. Satu hari saya pengen ke kampung Basrah, mungkin beberapa jam lah jaraknya. Nggak tahu, nggak ada alasan apa ya, nggak ada tujuan, cuma pengen berangkat aja ke sana. Berangkatlah Imam Ahmad bin Hambal ke kota Basrah, Irak. Karena nggak ada tujuan, sholat maghrib berjamaah di masjid, sholat isya berjamaah di masjid. Karena memang nggak ada tujuan, habis sholat isya, Imam Ahmad bin Hambal pengen tidur di masjid karena nggak punya tujuan tempat. Kata merbot masjid, kata yang jaga masjid, Pak, jangan tidur di sini, Pak. Ternyata yang jaga masjid nggak tahu bahwa itu adalah imam besar, Imam Ahmad bin Hambal. Pak, jangan tidur di sini. Imam Ahmad bangun, tidurlah di pelataran masjid. Kata itu bapak penjaga masjid, Pak, jangan tidur di sini juga. Karena nggak tahu bahwa itu adalah Imam Ahmad bin Hambal. Kata Imam Ahmad, iya deh, saya bingung dalam hati, saya tidur di mana ini? Ternyata di samping masjid ada rumah pembuat roti, pedagang roti, yang mengetahui bahwa itu Imam Ahmad bin Hambal nggak boleh tidur di masjid. Kata pemuda, kata orang yang bikin roti, Pak, tidur di rumah saya aja. Nah, ternyata yang bikin roti pun nggak tahu bahwa itu adalah imam besar Imam Ahmad bin Hambal.
tidur di rumah saya aja Pak. Tapi maaf, rumah saya sederhana, bukan rumah berskat-skat, kamar berskat-skat, enggak. Jadi rumah saya cuma satu hall. Ya udah, tidur di situ, ya saya di sini. Iya deh, daripada saya nggak punya tempat, kata Imam Ahmad bin Hambal. Masuklah ke dalam rumah pedagang roti. Imam Ahmad mau istirahat, yang bikin roti sambil lisannya baca istighfar. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, masukin gula, astagfirullahalazim, giling gandum, astagfirullahalazim. Bikin roti kan gitu zaman dulu, nggak kayak sekarang. Selalu baca istighfar. Imam Ahmad bin Hambal melihat orang yang bikin roti itu bikin roti tapi selalu baca istighfar. Imam Ahmad bin Hambal samperin orang tersebut. Fulan, wahai bapak, kata Imam Ahmad bin Hambal, sejak kapan kau amalkan baca istighfar? Setiap kau lakukan saya liatin, setiap kau bikin roti saya lihat kamu selalu baca istighfar. Kata yang bikin roti sambil giling gandum, saya jadi tukang roti udah 30 tahun. Sepanjang saya bikin roti, sepanjang saya jadi tukang roti, ya itulah sepanjang saya baca istighfar terus. Kata Imam Ahmad bin Hambal, apa yang sudah kau dapati dari amalanmu baca istighfar? Kata yang bikin roti, sambil bikin roti, semua yang saya inginkan selalu Allah kasih. Dengan istighfar yang saya baca, doa saya selalu diijabah sama Allah. Keinginanku selalu diberikan oleh Allah. Tapi kata pedagang roti, kata pembuat roti, ada satu keinginan saya yang belum Allah kasih. Apa itu? Kata Imam Ahmad bin Hambal. Kata yang bikin roti, saya pengen banget ketemu sama imam besar bernama Imam Ahmad bin Hambal. Saya pengen banget ketemu sama imam besar dari kota Baghdad, Irak, bernama Imam Ahmad bin Hambal. Karena saya sudah menjalankan amalannya, saya sudah menjalankan ilmu darinya, tapi saya belum pernah ketemu sama orangnya. Saya pengen banget ketemu sama Imam Ahmad bin Hambal. Gak tahu itu bahwa di hadapannya adalah Imam Ahmad bin Hambal. Bu, langsung Imam Ahmad bin Hambal berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata ini alasannya aku gak boleh tidur di dalam masjid. Ternyata ini alasannya aku gak boleh tidur bahkan di pelataran masjid. Ini alasannya ternyata kenapa Allah condongkan hatiku berangkat ke Basrah, kota Irak. Dan ini alasannya kenapa aku tidur di rumahmu malam ini. Ketahuilah bahwa aku adalah Imam Ahmad bin Hambal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dipeluknya imam besar tersebut, makin yakin dengan amalannya, membaca istighfar. Bu, bukankah kita banyak hajat? Bukankah kita banyak doa? Bukankah kita banyak keinginan? Bukankah banyak list-list doa-doa kita? Dan mungkin memang juga ada yang belum diijabah. Dari sekian banyaknya doa, ada yang sudah Allah kabul dan juga pasti banyak yang belum Allah kabul. Kita manusia perlu Allah. Kita manusia perlu Allah. Kita manusia butuh Allah. Kita manusia banyak hajat, yang pengen semua hajat kita dikabul. Di antaranya pengen punya badan yang sehat, pengen tetap iman dan Islam, pengen masuk surga. Ternyata di antara caranya memperbanyak baca istighfar. Dalilnya ada, Bu, kata Nabi, man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja wa min kulli hammin faraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Kata Nabi, siapa orang yang rutin membaca istighfar, rutin dia mengucap istighfar, yang sempit akan jadi luas, yang gelisah akan jadi hilang. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan kasih rizki dari yang tidak disangka-sangka. Rizki bukan hanya uang, rizki bukan hanya harta, tapi Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah
berikan keinginan-keinginan kita, itu termasuk dari rizki yang Allah berikan. Jadi oleh karena itu, yuk kita niatin perbanyak baca istighfar. Tambah lagi Bu, bentar lagi mau masuk bulan Rajab. Rajab bulannya Allah. Inna Rajaba syahrullah, sesungguhnya bulan Rajab adalah bulannya Allah, di mana di bulan Rajab Allah sedang memberikan banyak ampunan. Yuk nanti masuk bulan Rajab, mulai nanti malam masuk bulan Rajab, perbanyak baca istighfar Rajab. Rabbighfirli warhamni watub alayya, Rabbighfirli warhamni watub alayya. Ya Allah, Rabbighfirli, ampuni aku. Rabbighfirli warhamni, beri sayang aku, kasih sayangi aku. Watub alayya, terimalah tobat-tobatku. Bu, kita bentar lagi mau masuk bulan Ramadan, bulan kita, bulan umatnya Nabi Muhammad SAW. Persiapkan bulan Ramadan dengan minta ampunan dosa sama Allah, biar dilebur semua dosa-dosa kita, agar masuk bulan yang suci, hidup kita, jiwa kita pun juga sudah suci dari berbagai macam dosa. Amin ya Rabbal. Amalan yang terakhir bagi penghuni surga adalah istighfar. Mudah-mudahan 6 hal ini bisa kita lakukan sebagai amalan yang harus kita rutinkan agar kelak kita jadi penghuni surga. Yang pertama apa Bu? Baca doa. Rabbana innana amanna faghfir lana. Yang kedua sabar. Yang ketiga jujur. Yang keempat sungguh-sungguh dalam ibadah. Yang kelima suka bersedekah. Yang keenam istighfar. 6 amalan ini mudah-mudahan menjadi tambahan amalan kita yang bisa kita istiqomahkan agar kelak Allah wafatkan kita husnul khatimah dan Allah tempatkan kita kelak nanti di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Baik jamaah sekalian, sekian paparan kajian dari saya. Ada tanya jawab? Ada? Baik, ada waktu, insya Allah ada waktu kesempatan untuk bertanya jawab, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, pertama saya mau mengucapkan terima kasih sama Bu Ati, Bu Rina yang mana udah bersedia menampung saya untuk jadi di majelis taklim MJBJ. Betulan saya baru pensiun Ustazah, dan saya diberikan tempat yang berkenan sekali di hati saya untuk menimba ilmu. Satu, tapi saya ingin bicara Ustazah. Saya kebetulan kerjaan saya tadinya marketing, yang mana kan kalau marketing tukang bohong Ustazah ya. Sementara di sini ada untuk yang mencapai ke surga adalah jujur ya. Dan kebetulan saya udah 6 tahun yang lalu kebetulan saya terkena kanker payudara Ustazah. Jadi amalan apa dengan sisa umur saya yang udah di 60 tahun untuk bertobat dan Allah mengampuni dosa-dosa saya selama saya bekerja sebagai marketing yang notabene banyak bohongnya. Itu aja Ustazah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu. Dengan siapa? Dengan Ii. Oh, dengan Bu Ii. Baru ngaji kali ini Bu? Sudah 3 bulan. Oh, Masya Allah. Tapi nggak semua marketing bohong kok Bu. Saya marketingnya masjid. Ada lagi satu lagi Bu. Satu lagi pertanyaan. Hadiahnya aqua gelas. Oh, di belakang. Bentar ya Bu. Punten. Saya harus ke belakang. Permisi ya Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya Ustazah, sedekah, saya pernah baca ada sedekah oksigen, di mana seorang yang mempunyai lahan kemudian ditanami pohon, dan pohon itu mengeluarkan oksigen yang saya baca itu adalah sedekah oksigen yang juga bagus. Bagaimana pendapat Ustazah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baik. ya silakan. Baik, Ustazah. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan jawab pertanyaan yang pertama terkait dengan dosa yang lalu. Ya, dosa yang lalu, dosa lalu banyak, dan mungkin diantaranya berbohong, berdusta, mungkin pernah ghibah, pernah namimah, durhaka sama orang tua, mungkin mohon maaf pernah minuman khamar, atau mungkin misalnya pernah meninggalkan sholat, apapun itu ya. Jadi tidak hanya bagian dari kedustaan saja, tapi dosa apapun. Gimana caranya Ustazah supaya selamat nih, nggak terbayang-bayang dengan dosa-dosa yang telah lalu? Jawabannya ada dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 53. Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, katakanlah, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Bu, Az-Zumar ayat 53. Ya, mudah-mudahan saya tidak khilaf. Ya, surat Az-Zumar ayat 53. Ibu, Allah yang mengatakan sendiri, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Allah mengatakan, hei hambaku yang melampaui batas, yang melakukan dosa kelewatan, yang dia bermaksiat, yang dia melakukan hal-hal dosa besar bahkan sekalipun, selama dia bisa bertobat dan dia mau bertobat, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dengan rahmatnya Allah. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan hapuskan dosa kita semuanya. Innallaha yaghfiruz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan hapuskan dosamu semuanya, kata Allah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita, kalau ada orang yang pernah bermaksiat, pernah salah, pernah dosa, apapun dosanya di masa yang lampau, tapi sekarang dia bertobat, dia beristighfar, dia mohon ampun, dia hijrah, maka yakinlah Allah pasti akan menghapuskan dosa-dosa kita tanpa membuka aib kita. Yang penting kita benar-benar untuk bertobat. Lalu yang kedua caranya adalah wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Beda ayat lagi. Ya. Caranya kalau kita pernah dosa di masa lampau, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, iringi kesalahan yang pernah kita lakukan dengan kebaikan. Jadi yang dulu pernah salah, iringi sekarang dengan kebaikan-kebaikan. Di antaranya ngaji, biar tambah rajin. Ini kan kebaikan. Iringi kesalahan yang dulu dengan kebaikan yang sekarang. Lebih spesifik lagi, dulu pernah sering bohong, ganti lisan kita sekarang dengan banyak zikir dan baca Quran. Dulu sering ngambil harta orang, dulu sering mencuri misalnya, udah bertobat, iringi kesalahan dengan kebaikan. Caranya gimana? Dengan bersedekah, keluarin harta dengan sedekah. Dulu sering ninggalin sholat, sekarang udah bertobat, caranya gimana? Qadha. Kemudian tingkatkan sholat-sholat sunnah. Dulu sering buang-buang waktu percuma, sekarang isi waktu-waktu yang bermanfaat. Itu taubat, itu beristighfar, berjanji nggak mau ngulangin lagi, dan iringi kesalahan-kesalahan kita dengan kebaikan. Allah akan tutup aib kita, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena amalan tergantung ujungnya. Yang lalu biarlah berlalu. Masa muda kita mungkin sering lalai, sering lupa, banyak dosa. Tapi yang Allah lihat bagaimana kelak nanti ujung hidup kita, bagaimana akhir hayat kita. Yang lalu
insya Allah Allah maaf. Baik, wallahu a'lam gitu ya, nggak usah khawatir. Yang kedua, sedekah oksigen. Ibu, yang namanya sedekah adalah memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan, apapun itu namanya sedekah. Jadi sedekah itu memberikan sesuatu kepada yang membutuhkan. Bentuknya apa aja? Contoh, orang kaya bisa bersedekah kepada orang miskin dengan memberikan makanan, karena orang miskin keterbatasan makanan. Orang miskin bisa memberikan sedekah kepada orang kaya, apa diantaranya? Dengan tenaga. Dengan tenaga, datang kemudian tanpa bayaran saya bantuin, itu sedekah. Atau mohon maaf, memberikan sedekah nasihat, itu juga kebaikan. Jadi yang namanya sedekah adalah memberikan sesuatu pemberian kepada orang yang memang membutuhkannya. Apapun itu, selama dia butuh maka ternilai sedekah. Terkait dengan sedekah oksigen, mungkin karena mungkin misalnya di satu daerah pencemaran udara banyak, udaranya kurang bagus, dengan niat nanam pohon nanti akan keluar oksigen sehingga bisa menghirup karbon dioksida yang jelek-jelek dihirup, kemudian mengeluarkan oksigen, mengeluarkan udara yang segar. Niatnya seperti itu juga bisa dikatakan sedekah oksigen. Tapi kan sesungguhnya semua sumbernya dari Allah. Semua sumber dari Allah, termasuk oksigen, termasuk udara. Tapi kita berikhtiar nanam pohon, mudah-mudahan ada kemanfaatan, ada ademnya, disedot udara buruknya, keluarin udara baiknya. Itu tujuannya, insya Allah itu juga termasuk sodakoh. Mana kosomalun bisodakoh baliasdat. Nggak akan berkurang harta yang disedekahkan, akan tetapi bertambah lagi. Jadi sedekah apa saja diberikan kepada yang membutuhkan, insya Allah itu besar pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup. Mudah-mudahan pertemuan kita penuh dengan keberkahan, pertemuan kita penuh dengan kemanfaatan. Kita baca Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita dapat pada hari ini menjadi ilmu yang sangat bermanfaat, menjadi amal yang berkah, yang akan membawa kita menuju kelak nanti pulang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Istiqamah agar kelak Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah.